channel YouTube Mas dan Ember. Kisah tukang sihir Firaun yang bertaubat. Firaun memang dikenal sebagai simbol kedurhakaan yang namanya disebut berulang kali dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 74 kali. Meski diajak beriman oleh Nabi Musa dengan cara yang lembut, Firaun tetap saja menolak dan menunjukkan kesombongannya. Allah justru memberikan hidayah kepada para tukang sihirnya yang sebelumnya mengabdi kepada Firaun. Para ahli sihir ini bertaubat kepada Allah setelah melihat bukti kebenaran Nabi Musa lewat mukjizat yang diberikan Allah. Dikisahkan, Nabi Musa pernah dirawat Firaun di masa kecil. Karena itu, Allah memerintahkan Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun, agar mendakwahi Firaun dengan cara yang santun dan lembut. Ketika Nabi Musa mengajak Firaun untuk menyembah Allah, Firaun menolak dan menghujat Nabi Musa, bahkan berniat untuk membunuh Nabi Musa dan saudaranya. Harun, para pembesar kerajaan menyarankan agar Firaun tidak tergesa-gesa melaksanakan pembunuhan itu sebelum diuji kebenarannya. Lalu Nabi Musa dihadapkan kepada ahli-ahli sihir Firaun, sehingga persoalan menjadi jelas di hadapan orang banyak. Semua tukang sihir paling mahir di negeri Mesir pun dikumpulkan. Mereka ingin membuktikan siapa yang paling benar. Mulailah digelar adu kehebatan antara Nabi Musa dan tukang sihir Firaun. Dengan disaksikan orang banyak, Al-Quran mengisahkan, mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?" Al-A'raf ayat 115. Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan. Al-A'raf ayat 115. Kala itu, Firaun menyuruh tukang sihirnya melemparkan sesuatu, dan kemudian benda itu berubah menjadi ular. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Seketika tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan semua ular-ular tukang sihir Firaun. Mukjizat tongkat Nabi Musa ini diabadikan dalam Al-Quran. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Surah Al-A'raf ayat 107. Inilah anugerah Allah yang jika dia berkehendak apapun bisa terjadi. Firaun dengan kedunguannya mengira ular itu sama dengan ular sihir. Ia selalu membangkang dan tidak menerima kebenaran, meski sudah menyaksikannya sendiri. Melihat kejadian itu, para ahli sihir Firaun langsung tersungkur dan bersujud. Mereka bertaubat kepada Allah dan menyatakan keimanannya. Dan para pesihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Quran Surat Al-A'raf ayat 120, mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam." Quran Surat Al-A'raf ayat 121. Mereka yakin tentang kebenaran seruan Nabi Musa, dan beliau bukan pesihir seperti yang mereka duga sebelumnya. Selain itu, para ahli sihir menyadari bahwa sihir mereka yang dibangga-banggakan selama ini hanyalah kebatilan dan tidak berdaya bila berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Mengenai bersujudnya para tukang sihir ini, Allah menerangkannya dalam ayat lain. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa." Quran Surat Taha ayat 70. Firaun mencela para ahli sihirnya setelah sujud dan beriman kepada Allah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Bahkan, Firaun menuduh mereka berkomplot dengan Nabi Musa untuk merebut kekuasaan dari tangannya. Akhirnya, Firaun mengancam untuk memotong tangan dan kaki mereka, ditambah siksaan berupa penyaliban. Semua itu merupakan kemurkaan Firaun terhadap mereka. Firaun berusaha melakukan balas dendam
dengan perbuatan mereka. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan memenuhi seruan Nabi Musa akan menemui nasib yang amat buruk. Para tukang sihir ini pun berdoa kepada Allah. Berikut kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu." Quran Surat Al-Araf ayat 126. Rabbana, ofrai, alaina asabrau, wa tawafana muslimiin. Artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Berserah diri kepadamu. QS Al-Araf ayat 126. Salah satu sumber menyebutkan, para penyihir yang dihadirkan Firaun untuk menghadapi Nabi Musa berjumlah 80.000. Seperti dinyatakan Muhammad bin Ka'b. Yang lain menyebut 70.000. Seperti dinyatakan Qasim bin Abu Burdah. Lain lagi pendapat Asadi yang mengatakan 30 sekian ribu tukang sihir. Diriwayatkan dari Abu Umamah 19.000 tukang sihir. Muhammad bin Ishaq menyebut 15.000 tukang sihir. Kaibi Al-Ahbar menyatakan mereka berjumlah 12.000 orang. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mereka berjumlah 70 orang. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas mereka berjumlah 40 pemuda dari Bani Israel. Wallahu a'lam. Sihir adalah sesuatu yang nyata. Dalam artian keberadaannya memang diakui. Kalau sihir itu bukan sesuatu yang jelas adanya, Nabi Musa tidak mungkin merasa takut. Sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa si keneken. Ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Taha 66-67. Kalau sihir itu bukan sesuatu yang nyata, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memerintahkan Nabi-Nya Muhammad dan umat beliau untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatannya. Allah Ta'ala berfirman, "Kami berkata, janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamulah yang paling menang. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tukang sihir itu tidak akan menang dari mana saja ia datang." Taha 68-69. Kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam membuat tukang-tukang sihir itu berani menantang bahaya. Mereka tahu Firaun tidak pernah main-main dengan ancamannya. Mereka juga tahu betapa bengis dan jahatnya Firaun. Dengan tenang mereka menjawab, "Kami tidak peduli. Sesungguhnya kami yakin bahwa kami pasti kembali kepada Rob kami." Ancaman Firaun itu justru menambah keimanan mereka. Itulah kisah tukang sihir Firaun yang bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.